Cara membuat daftar isi secara manual dan secara otomatis di Microsoft Word. Untuk yang pertama, kita praktekkan cara manualnya. Kita ketikkan dulu daftar isinya. Kemudian, yang pertama, pastikan menu ruler atau penggaris ini muncul. Kalau tidak muncul, kita bisa ke tab menu View. Habis itu, ada ruler ini pastikan tercentang. Kalau tidak tercentang, maka menu rulernya ini tidak muncul. Jadi, kita centang saja rulernya, maka penggarisnya atau rulernya akan muncul. Lalu pastikan juga untuk satuannya ini sentimeter, karena terkadang ada juga yang satuannya seperti milimeter atau inci. Untuk membuat satuan ruler ini menjadi sentimeter, kita bisa ke tab menu File, habis itu kita pilih Option. Nah, di sini pada kotak dialog Word Option, kita pilih yang Advance. Kemudian kita bisa scroll ke bawah sampai kita ketemu yang namanya display. Di sini ada show measurement in unit of. Pastikan ya, satuannya ini sentimeter. Kemudian kita klik OK. Sudah. Berikutnya, untuk judul daftar isinya bisa kita blok. Kemudian kita ke tab menu Home. Habis itu boleh kita tebalkan dengan menekan tombol B. Habis itu, untuk ukurannya, kan ini 12. Kita besarkan, misalnya jadiin 16. Terus posisinya ingin kita pindahkan ke tengah-tengah. Antara batas kiri dan batas kanan, kita pindahkan ke tengah-tengah. Maka pada tab menu paragraf ini, kita yang center saja. Maka posisinya akan ke tengah. Kemudian berikutnya, kita ingin membuat garis titik-titik sepanjang 14,5 cm. Dan pada posisi 15,5 cm, kita ingin masukkan untuk penomoran halamannya. Caranya tinggal kita blok saja. Setelah kita blok teksnya, kemudian kita ke tab menu Home. Pada grup paragraf di sini ada tanda panah atau paragraf setting. Kita klik saja, akan masuk ke kotak dialog paragraf, kemudian kita klik tombol tabs di sini. Maka pada kotak dialog tabs kita melakukan penyetingan. Sebagai contoh, yang pertama kita ingin masukkan untuk garis titik-titik yang berakhir di posisi 14,5 cm. Berarti kita ketikkan 14,5 cm. Kemudian untuk alignment-nya kita pilih yang left. Untuk leadernya kita pilih yang nomor 2. Habis itu kita set. Maka penyetingan yang sudah kita lakukan akan tersimpan di kotak yang di sini. Kemudian untuk settingan yang kedua, kita ingin menempatkan posisi di mana kita ingin memberikan penomoran halaman yang berada di cm 15,5. Jadi kita ketikkan 15,5 cm. Habis itu untuk alignment-nya kita pilih yang right, karena dia posisinya berada di sebelah kanan halaman. Untuk leadernya kita pilih saja yang nomor 1, yang no one ini. Kemudian kita set, jadi kita sudah punya 2 buah settingan ya. Settingan yang pertama adalah untuk panjang garis titik-titiknya, sedangkan settingan yang kedua adalah untuk posisi penomoran halamannya. Habis itu kita klik OK. Kemudian kita arahkan aja kursor kita ke ujung kalimat. Di sini yang baris pertama adalah kalimat daftar tabel. Berarti kita aktifkan kursor di setelah kata table. Habis itu kita ketikkan tombol tab pada keyboard kita. Maka nanti dia akan muncul garis titik-titik yang akan berhenti di posisi 14,5 cm. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ada batas left tab dan right tab-nya. Left tab itu adalah settingan pertama. Right tab ini adalah settingan yang kedua. Jadi, garis titik-titiknya ini akan berhenti di posisi 14,5 cm. Habis itu, kita ketik lagi tombol tab sekali lagi, maka kursor akan berpindah ke posisi 15,5 cm. Di sini bisa kita ketikkan untuk penomoran halamannya. Contohnya, daftar tabel ini berada di halaman pertama, namun ingin kita masukkan dalam formasi angka Romawi. Jadi kita ketikkan saja angka 1 pada format angka Romawi. Jadi halaman pertama. Lanjut lagi ke daftar gambar, kita aktifkan kursor kita di setelah kata gambar, habis itu kita ketikkan tombol tab pada keyboard, maka nanti akan muncul garis titik-titik yang berhenti di 14,5 cm, kemudian kita ketik tombol tab sekali lagi,
Habis itu kita masukin halamannya, misalnya halaman kedua untuk daftar gambar. Kita lakukan hal yang sama pada baris-baris di bawahnya. Nah, langkah pertama dan kedua kita sudah selesai ya, sudah membuat garis titik-titik dan penomoran halamannya pada tiap baris di sini. Nah, langkah pertama dan kedua kita sudah selesai ya, di mana kita membuat garis titik-titik serta penomoran halaman pada tiap baris. Selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini, pada grup bab 1 dan bab 2 ada yang namanya subbab. Jadi bab 1 ini ada subbab 11, 12, dan seterusnya. Begitu juga pada bab 2 ada 21, 21, dan seterusnya ya. Juga pada bab 2 ini ya, ada subbab 21, terus ada subbab yang kedua lagi 211, 212. Nah, kita ingin memposisikan untuk subbabnya ini berada di 1,5 cm. Sedangkan untuk subbab yang ketiga ini 211 dan 212 ini berada di 2,5 cm. Berarti caranya tinggal blok dulu ya bab 1 sama bab 2. Setelah kita blok, kita ke tab menu home, nanti pada paragraf kita klik lagi tanda panah sini, kemudian kita tab. Nah, kita akan masukin yang pertama 1,5 cm. Kemudian alignmentnya kita pilih left, leadernya no one, kita set. Terus kedua kita masukin 2,5 cm. Habis itu alignmentnya kita masukin left, leadernya no one juga, kita set. Kemudian kita klik OK. Nah, kita arahkan dulu kursor kita ke pendahuluan sini ya. Di sebelum kata pendahuluan pada bab 1, kemudian kita backspace, kita hilangkan spasinya, dan kita ketik tombol tab. Maka nanti posisinya dia akan berada di 1,5. Begitu juga untuk subbabnya 11 ini kita ingin pindahkan posisinya ke 1,5. Berarti kita tab sekali. Nah, maka dia akan sejajar ya. Kita lakukan hal yang sama dari 1,2 sampai 1,5 ya. Kita klik tab. Kita klik lagi di ujungnya, kita tab. Klik lagi ujungnya tab. Kita klik lagi ujungnya tab. Maka semua ya akan berpindah ke 1,5, baik untuk judul bab 1 maupun subbabnya. Kemudian pada bab 2 kita lakukan hal yang sama, kita klik ya di sebelum kata penulisan, kemudian kita hilangkan spasinya, kita backspace, kemudian tombol tab sekali lagi kita ketikkan, maka posisi judul bab 2 akan berpindah ke 1,5 cm. Untuk subbabnya di sini kan ada 2.1, kita klik lagi di sebelum angka 2, kita tab sekali, maka dia akan pindah ke posisi 1,5. Nah, di subbab 2.1 ini ada subbab lagi, 211 dan 212. Berarti dia posisinya berada di 2,5 cm. Berarti kita klik saja di sebelum angka 2 kursornya, kemudian kita ketikkan tab 2 kali. Nah, di sini secara otomatis akan pindah untuk subbab yang kedua berada di posisi 2,5. Berikut juga di 212 ini, kita klik di sebelum angka 2, kita ketikkan tab 2 kali. Nah, jadi deh daftar isi kita. Jadi seperti ini untuk membuat daftar isi secara manual. Kelemahannya memang kita harus mengetikkan penomoran halamannya ini secara manual. Untuk langkah yang kedua, kita akan coba membuat daftar isi secara otomatis. Lalu berikutnya kita akan membuat daftar isi secara otomatis. Di sini kita ada contoh ya. Nah, di sini biasanya pada bab ini ada yang namanya subbab. Nah, seperti contohnya bab 2 ini ada subbab 2.1. Terus kemudian di 2.1 ini ada subbab tambahan lagi 211. Jadi nanti subbabnya bertingkat. Lalu gimana cara kita membuat daftar isi secara otomatis? Kita siapkan dulu satu lembar kosong. Misalnya pada halaman ketiga ini adalah halaman yang akan kita tampilkan daftar isinya. Langkah pertama kita klik pada abstrak ini. Tapi sebelumnya kita ke tab menu view. Kita aktifkan dulu untuk navigation pen-nya. Jadi kita centang saja pada navigation pen-nya. Nanti di sebelah kiri kita sudah ada panel navigasi yang akan memudahkan kita untuk melihat daftar isinya. Yang pertama kita blok saja ya pada halaman yang paling atas ini adalah abstrak. Abstrak ini adalah nama babnya ya, gitu kayak judul pertama gitu. Setelah kita blok, kita ke tab menu home, nanti pada style ini kita pilih yang heading.
Tapi kita jangan klik langsung heading, karena kalau kita klik langsung, maka di sini dia tulisannya akan berubah. Jadi supaya nggak berubah, kita klik kanan pada heading 1, kita update heading 1 to match selection, kita pilih. Kita undo dulu ya. Oke, setelah kita blok ini, kita heading 1, kita klik kanan, update heading 1 to match selection. Maka nanti tulisannya tidak akan berubah formatnya, dan di navigation panelnya nanti akan muncul abstrak di sini. Lanjut ke berikutnya, pada kata pengantar kita blok saja, kita masih memakai heading 1 karena sudah diklik kanan, jadi kita tinggal klik saja, tidak perlu klik kanan lagi. Karena pada abstrak ini sudah kita klik kanan ya. Jadi pada kata pengantar ke bawahnya otomatis dia akan mengikuti. Sekarang kita menuju ke bab 1 pendahuluan. Kita blok lagi bab 1 pendahuluan. Habis itu ya, kita pilih heading 1. Nah, kalau kita ngelihat heading 1 sini, teman-teman bisa lihat ya, pada navigation-nya, ini pendahuluannya berada di baris bawahnya. Kita ingin bab 1 ini dan kata pendahuluan ini berada dalam satu baris. Di sini juga berubah, teman-teman ya, caranya. Jadi kita undo dulu. Sebelum kita blok, yang kata pendahuluannya itu kita backspace dulu sampai kayak gini. Kemudian kita ketikkan tombol shift dan enter secara bersamaan. Nah, kalau sudah itu kita coba tarik gini dulu. Nah, kita rapihin, kita ininya kita gini, kita ketengahin. Oke. Kalau sudah ke tengah gini, baru kita coba heading 1. Nah, maka tulisan bab 1 pendahuluannya ini akan menjadi satu baris. Nah, di bab 1 ini apakah ada subbab? Nampaknya tidak ada subbab. Sekarang kita berlanjut ke bab 2. Bab 2 juga kalau misalnya kita blok, ini kita heading 1, dia bab 2-nya dan penulisan naskah skripsinya menjadi 2 baris. Karena kita ingin menjadikan satu baris, berarti kita undo dulu. Di penulisan ini kita backspace dulu, kemudian kita ketikkan tombol shift enter secara bersamaan. Kemudian baru kita blok bab 2-nya, kita pilih heading 1. Maka nanti dia akan menjadi satu baris. Nah, di bab 2 ini ada yang namanya subbab, yaitu poin 2.1. Kita blok saja, kemudian ini kita pilih yang heading 2. Kita pilih heading 2, tapi jangan lupa kita klik kanan dulu, baru kita pilih update heading 2 to match selection. Nanti teman-teman bisa lihat dia akan muncul di sini. Menjadi subbab bab yang kedua. Nah, di 2.1.1 ini adalah subbab dari 2.1. Berarti kita blok lagi. Ini kita pilih yang heading 3. Kita pilih di sini ada heading 3. Jangan lupa kita klik kanan, update heading 3 to match selection. Nah, nanti di sini akan muncul ya, subbab dari 2.1. Nanti coba lihat lagi di bawah ini. Nah, ada 212. Kita blok, kita pilih heading 3. Nah, muncul di sini. Ada lagi nggak? Nah, sekarang 2.2, ada subbab bab 2, kita blok lagi. Dia ada di heading 2. Terus 221 ini berarti di heading 3. Kita klik. Terus 2222 ini kita blok lagi, heading 3. Terus di bab 3 ini, oke. Bab 3 ini kita blok. Kita masuk ke heading 1. Tapi nah, ini kan masih jadi 2 baris ya. Berarti kita undo dulu. Kita atur lagi. Aturan ini kita backspace dulu. Kemudian kita ketik shift enter. Kemudian kita blok bab 3-nya. Baru kita balik ke heading 1. Kita klik. Nanti dia akan muncul di sini lagi ya. Terus 3.1. Kita blok lagi. Kita pilih heading 2. Heading 2. Terus 3.2. Heading 2 juga. Kemudian 3.3. 3.3 heading 2. Ya, sudah tidak ada. Dan yang terakhir daftar pustaka. Ini daftar pustakanya harusnya di halaman yang berbeda ya. Oke, misalnya ini aku tebalkan dulu. Daftar pustaka kita tengahin alignmentnya. Oke, daftar pustaka kita blok, dia heading 1 kan. Heading 1. Nah, kita sudah punya nih ya, daftar isi untuk dokumen skripsi ini ya. Kalau sudah oke, teman-teman, di sini enaknya ketika kita mengklikkan pada navigation panelnya, misalnya pada bab 1 kita klik,
maka dia akan otomatis mengarahkan ke bab 1. Contohnya di sini aku klik lagi nih pada subpoin yang 2.2. Ini ya, aku klik, maka dia akan menuju ke 2.2. Misalnya 222 ini aku klik. Nah, dia akan segera menuju ke poinnya ya. Jadi lebih gampang teman-teman. Nah, kalau udah, bagaimana cara kita untuk memasukkan hasil daftar isi yang berada di panel ini ke dalam dokumennya? Misalnya kan tadi kita ingin masukkan ke halaman ketiga. Nih, halaman kosong, yaitu halaman ketiga ya. Kita ke menu reference di sini, kita aktifkan dulu kursor kita di halaman ketiga, halaman kosongnya. Kemudian kita aktifkan ke tab menu reference. Nanti di sini ada table of content. Table of content kita pilih saja, terus pilih yang daftar isi otomatis 1 aja, kita pilih. Maka kita bisa nih, akhirnya pada halaman ketiga ini, daftar isi yang sudah kita buat akan muncul di sini. Nah, di sini kan ada isi, kita ketikkan aja manual, misalnya daftar isi. Misalnya kita blok, ini kita blok. Tadi untuk jenis hurufnya Times New Roman, misalnya ukuran 16, terus sejadiin hitam. Terus untuk center, terus untuk alignmentnya kita rata tengah aja. Terus nanti untuk tulisan yang lainnya, kita blok aja semuanya. Kita jadiin Times New Roman. Untuk ininya kita blok aja semuanya. Terus untuk yang lainnya kita blok aja semuanya. Nanti di sini kita pilih aja Times New Roman. Times New Roman ukurannya misalnya 12. Oke, kalau udah, akhirnya kita punya nih daftar isi yang sudah kita buat secara otomatis. Jadi seperti itu ya teman-teman, bagaimana cara membuat daftar isi secara manual dan otomatis di Microsoft Word. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.